Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kalian nonton videonya ini kapan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemarin kita udah belajar definisi sifat-sifatnya, dan hari ini kita akan melanjutkan soal-soal yang diselesaikan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan, dan juga ada penerapan kontekstual dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di depan kalian ini udah ada soal mutlak 3x plus 1 dikurangi mutlak 2x plus 4 kurang dari 10. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja, sama dengan persamaan kemarin, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan pembuat nol dulu. Pembuat nol berarti 3x plus 1 sama dengan 0, 2x plus 4 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 1 per 3, x sama dengan, berarti ini langsung aja, berarti ya, x sama dengan negatif 4 dibagi 2 berarti negatif 2. Oke, kita buat garis bilangan negatif 2 dan negatif 1 per 3. Berarti yang daerah sini karena kurang dari ini berarti lingkarannya terbuka. Daerah sini berarti x kurang dari negatif 2, yang sini berarti negatif 2 kurang dari x kurang dari negatif 1 per 3. Sebelah sini berarti x lebih besar dari negatif 1 per 3. Langsung kita cari masing-masing daerah. Yang pertama, untuk x kurang dari negatif 2. Nah, untuk perhitungan seperti ini, kita tulis dulu soalnya ya. 2x plus 4 kurang dari 10. Kalau perhitungan seperti ini, ingat kalau di sebelah kiri x itu nanti tandanya berubah jadi negatif, kalau di kanan x tandanya berubah menjadi positif. Oke, x-nya itu apa? X-nya ya tadi yang pembuat 0 itu, min 2 sama negatif 1 per 3. Itu. Sekarang ini, 3x plus 1 kan berarti pembuat 0-nya negatif 1 per 3. Nah, daerah x kurang dari negatif 2 itu letaknya di sebelah kirinya negatif 1 per 3. Dan juga di sebelah kirinya negatif 2. Berarti nanti tandanya berubah menjadi negatif semua. Berarti negatif 3x, langsung kita kalikan ya. Dikurangi negatif 2x plus 4 kurang dari 10. Kita peroleh, langsung kita hitung negatif x plus 3 kurang dari 10 berarti negatif x kurang dari 7. Karena ini negatif berarti tandanya berubah, x lebih besar dari negatif 7. Lalu kita buat garis bilangan. Negatif 7 karena lebih besar dari berarti arahnya ke kanan. Terus yang ini x kurang dari negatif 2 karena kurang dari berarti arahnya ke kiri. Nah, ini daerahnya itu adalah irisan dari kedua pertidaksamaan ini, x lebih dari negatif 7 sama x kurang dari negatif 2. Berarti ini daerahnya. Daerahnya itu irisannya. Karena ada irisannya, berarti kita tulis irisannya itu negatif 7 kurang dari x kurang dari 2, negatif 2. Oke, udah sampai sini. Kemudian yang untuk x negatif 2
negatif 2 kurang dari X kurang dari 1/3. Kita tulis soalnya 3X plus 1 mutlak 2X plus 4 kurang dari 10. Nah, ini kan daerahnya di tengah sini. Sedangkan daerah ini itu di sebelah kanannya negatif 2, tapi sebelah kirinya negatif 1/3. Berarti yang pembuat nolnya negatif 2 ini nanti positif, yang ini negatif. Berarti 3X plus 1 ini negatif 3X min 1 dikurangi, karena ini positif berarti 2X plus 4 kurang dari 10. Langsung kita hitung, berarti hasilnya negatif 5X negatif 5 kurang dari 10 min 5X kurang dari 15. X nya berubah tandanya jadi lebih besar dari negatif 3. Kita buat garis bilangan negatif 3 karena lebih besar dari berarti arahnya ke kanan, kemudian ini negatif 2 sampai negatif 1/3, negatif 2 negatif 1/3 itu daerahnya sini. Berarti irisannya adalah ini irisannya. Berarti kita bisa tulis irisannya itu negatif 2 kurang dari X kurang dari negatif 1/3. Oke, sekarang untuk X lebih besar dari negatif 1/3. Kita tulis soalnya. Oke, karena ini tuh daerah X lebih besar dari negatif 1/3 itu di sebelah kanannya X, berarti di sebelah kanannya negatif 2 sama negatif 1/3, berarti tandanya positif semua. 3X plus 1 dikurangi 2X min 4 kurang dari 10, hasilnya X min 3 kurang dari 10, X kurang dari 13. Kita buat lagi garis bilangan. X lebih besar dari 13 di sini. Lebih besar dari berarti arahnya ke X kurang dari ya. Oke, karena X kurang dari berarti arahnya ke kiri ya, bukan ke kanan, kiri. Terus yang X lebih besar dari negatif 1/3, lebih besar dari berarti arahnya ke kanan, berarti irisannya itu ini. Kita bisa tulis negatif 1/3 kurang dari X kurang dari 13. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah gabungan dari setiap daerah yang memenuhi. Kalau yang daerah X kurang dari 2, irisannya kan negatif 7 kurang dari X kurang dari negatif 2. Digabung sama ini, digabung juga sama ini. Cara menggabungkannya, boleh kalian buat garis bilangannya, terus kamu nanti gabungkan aja. Atau kalau kalian bisa lihat ini kan negatif 7, di sini negatif 2, habis itu ini nyambung lagi negatif 2, berarti nanti negatif 2 nya melebur, udah, berarti sampai negatif 1/3. Di sini ada lagi negatif 1/3 termasuk, berarti HP nya X sedemikian hingga negatif 7 kurang dari X sampai 13 kurang dari 13, itu kalau digabungkan gitu. Jadi ini. Oke, sekarang kalau soalnya itu lebih besar dari gimana? Sama kayak tadi, langkah-langkahnya itu sama. Kita tentukan pembuat nolnya dulu. Karena ini soalnya sama ya berarti persis seperti yang tadi. Bedanya cuma tanda di kurang dari menjadi lebih besar dari gitu. Lalu kalau udah sampai di sini untuk wilayah X kurang dari negatif 2,
karena ini tuh letaknya di sebelah kirinya negatif 2 sama negatif 1/3, maka ini tandanya berubah jadi negatif. Ini juga negatif. Ketemunya negatif X lebih besar dari 7, karena ada dibagi negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari. Itu. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan negatif 7 lebih X kurang dari negatif 7, berarti arahnya ke sini. Kemudian X kurang dari negatif 2 kurang dari, berarti arahnya ke sini juga. Berarti irisannya itu adalah ini. Irisannya itu. Berarti kita bisa tulis X kurang dari negatif 7. Tuh. Kemudian yang ini, yang tengah sama, karena yang tengah itu berarti di kanannya negatif 2 sama di kirinya negatif 1/3. Maka yang berubah negatif itu yang 3X plus 1-nya. Hitung sama, tandanya aja yang berubah. Terus kita buat garis bilangan. X negatif 3, X kurang dari negatif 3, berarti arahnya ke kiri sini. Terus yang itu, yang negatif 2 sampai negatif 1/3, itu wilayahnya sini. Oke, karena tidak ada yang beririsan, maka ini tidak memenuhi. Tuh. Kemudian yang ini sama kayak tadi, karena wilayahnya ini di kanannya negatif 1/3 sama kanannya negatif 2, maka tandanya positif semua. Kita buat garis bilangan 13, X lebih besar dari 13, berarti arahnya ke kanan. Kemudian X lebih besar dari negatif 1/3, itu arahnya juga ke kanan, maka irisannya itu ini. Irisannya itu ini. Berarti kita bisa tulis X lebih besar dari 13. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari daerah yang memenuhi. Yang memenuhi kan berarti yang ini aja, X kurang dari negatif 7 sama X lebih besar dari 13. Maka kita bisa tentukan HP-nya itu adalah X demikian hingga X kurang dari negatif 7 atau X lebih besar dari 13. Kalau kita buat garis bilangan itu kan garisnya seperti ini. Ini negatif 7 kurang dari itu arahnya ke kiri. Ini 13. Nah, ini. Karena kalau himpunan penyelesaian itu kan pakainya gabungan, berarti HP-nya ini atau ini. Tuh. Oke, sekarang kalau ada soal yang bentuknya seperti ini. Bentuknya A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. 1 kurang dari mutlak 2x-1 kurang dari 3. Kita kan kemarin udah belajar sifat-sifat, dan ketika ada soal yang bentuknya seperti itu, kita selesaikan dengan sifat ini. A kurang dari Fx kurang dari B, atau negatif B kurang dari Fx kurang dari negatif A. Langsung saja kita selesaikan. A-nya itu kan 1, B-nya 3. Berarti kita tulis A-nya 1 kurang dari 2x. 2x-1 kurang dari 3, atau min B. Berarti min 3 kurang dari 2x plus 1, 2x-1 kurang dari negatif 1. Kita selesaikan. Berarti min 1-nya kita hilangkan dengan cara menambahkan 1. 1 ditambah 1 kurang dari 2x-1 tambah 1 kurang dari 3 ditambah 1, atau negatif 3 ditambah 1 kurang dari 2x plus min 1 plus 1 kurang dari negatif 1 plus 1.
kita hitung ini 2 kurang dari 2x kurang dari 4, negatif 2 kurang dari 2x kurang dari 0. Kemudian ini masih ada angka 2-nya kita hilangkan dengan cara membagi 2. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1, kurang dari x kurang dari 2. Ini dibagi 2 negatif 1, kurang dari x kurang dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x jika sedemikian hingga 1 kurang dari x kurang dari 2 atau negatif 1 kurang dari x kurang dari 0 gitu. Ingat kalau di pertidaksamaan itu kalau di sini kurang dari, ya berarti kita pakainya kurang dari. Kalau nanti ada sama dengannya, berarti kita pakai sama dengan, menyesuaikan kalau tanda pertidaksamaannya. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan soal pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Ketinggian normal permukaan air sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau dan pada atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11, maka interval ketinggian sungai Bengawan adalah di situ berarti diketahui ketinggiannya 120 cm. Penyimpangan ketinggiannya adalah kurang dari 11 cm. Maka pernyataan ini bisa kita tulis ke dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu mutlak x min 120, karena kurang dari berarti kita kasih kurang dari 11. Kita ingat sifat pertidaksamaan, jika ada kurang dari berarti kita negatif 11 kurang dari x min 120 kurang dari 11. Kita selesaikan, 120-nya kita hilangkan dengan menjumlahkan dengan 120. Kurangi x dikurangi 120 ditambah 120 kurang dari 11 ditambah 120. Hasilnya 109 kurang dari x kurang dari 131. Jadi interval ketinggian sungai Bengawan adalah 109 antara 109 sama 131. Jadi interval ketinggian sungai Bengawan adalah antara 109 cm dan 131 cm. Itu. Sekarang ke soal cerita yang kedua. Risma memiliki nilai ulangan matematika 65, 78, 85, dan 93. Jika masih terdapat satu kali lagi ulangan dan ia menginginkan nilai rata-ratanya 82, maka nilai yang harus dicapai sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpan 3 poin adalah di sini rata-ratanya itu dia menginginkan rata-ratanya 82, kemudian menyimpan 3 poin. Paling rendah itu 3 poin. Berarti 3 poin ini masih ikut ke dalam yang diinginkan gitu, yang ingin dicapai. Berarti kita bisa buat kalimat matematikanya mutlak x kurangi
82 kurang dari sama dengan, pakai sama dengan karena 3-nya ikut. Oke, berarti rata-rata terendahnya adalah 79. Kan dia menginginkan nilai rata-ratanya 82, sedangkan dia menyimpan 3, berarti rata-rata terendah yang mungkin itu adalah 79 gitu. Kemudian berdasarkan statistika, masih ingat ketika kita mencari rata-rata, itu rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah nilai per banyak nilai. Oke, rata-ratanya terendah kan 79, berarti 79 sama dengan jumlah nilainya kita jumlahkan mulai dari 65 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 93 ditambah lagi X. Kenapa ditambah X? Karena masih ada 1 kali lagi ulangan yang belum dilakukan dan ingin ia lakukan. Itu yang akan kita cari, nilai X-nya itu yang akan kita cari. Oke, 5-nya kita pindah, berarti hasilnya 395 sama dengan, ini kita jumlahkan 321 ditambah X, berarti X-nya adalah 395 dikurangi 321 sama dengan 74. Jadi nilai yang harus dicapai itu adalah 74 begitu. Oke, itu tadi beberapa pembahasan soal yang menerapkan sifat-sifat dari pertidaksamaan dan juga soal kontekstual atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kalian bisa temukan banyak sekali contoh soal cerita, contoh soal pertidaksamaan di buku, di internet, itu banyak sekali. Coba nanti kalian gali sendiri, kalian cari tahu lebih banyak lagi, jangan hanya mengandalkan materi yang saya berikan gitu. Karena soal itu sangat bervariasi bentuknya. Semakin kalian ketemu dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh dan sering berlatih, insya Allah nanti akan semakin gampang ke depannya. Gampang juga nanti ketika mengerjakan soal ulangan. Itu aja sih. Sekian video pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.